Terima kasih. Meskipun tidak langsung mengarah ke Bu Fafa, tetapi memang tipsnya begini. Semua saya kira sepakat ya, apa yang harus kita lakukan. Yaitu kita kemarin berusaha untuk mencapai target itu, kelihatannya banyak targetnya. Tadi ada adili Jokowi, ada juga makzulkan Bu Fafa. Namun karena kita melihat kondisi terakhir kok sepertinya mau nggak mau kita juga harus mempertanyakan bagaimana konsistensi Presiden Prabowo terhadap kondisi terakhir ini. Teman-teman lihat, terakhir itu kan bagaimana gerakan kita, sebagian besar dari yang ada di sini juga terjun ke laut ketika ada pagar laut yang ada di PIK 2. Dan kita tahu bahwa ditersangkakannya Kepala Desa Kohot, yaitu Saudara Asrintu, itu sebenarnya kan hanya merupakan salah satu pion kecil saja yang dikorbankan. Meskipun didenda puluhan miliar, anehnya dia dengan mudah bisa membayar, itu kan sebenarnya sudah jelas siapa yang ada di belakangnya. Cuman kan jelas bahwa ada satu nama yang seolah-olah kayak tidak tersentuh, yaitu Aguan. Cuman kan kita jadi heran, beberapa waktu terakhir justru Prabowo bikin acara atau yang dihadiri oleh Aguan dan berbagai oligarki. Nah ini kan kita jadi bertanya, apakah dia tidak juga bisa melihat kondisi atau realita yang terjadi di masyarakat? Maka ya tidak ada jalan lain bagi kita sekarang ini untuk mulai menguatkan segala kekuatan ya. Adik-adik terutama yang di Bandung, teman-teman yang ada di sini termasuk senior juga, yang ada di sini ada Pak Gigin juga yang ada di sini. Yang senior, ini kita tidak boleh lelah. Kalau kita sekarang merasa bahwa kita itu terpisah-pisah, ya Pak Lukas, itu sebenarnya hanya soal waktu saja. Kami juga tidak pernah lelah. Barusan kami dari Solo, kemudian dari Jogja, sekarang ada di Bandung, insya Allah minggu depan itu kami ada di Malang dan ada di Surabaya. Jadi adik-adik jangan pernah merasa sendirian. Kita bergerak bersama. Dan satu, jangan lupa, kita tetap berdoa, kita tetap minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita, agar gerakan kita, gerakan yang akan mengembalikan Indonesia untuk tidak dalam fase kegelapan ini akan kembali. Dan kita percaya kita akan berhasil. Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Baik, yang berikutnya Bung Fidela Marwa, Mbak Fidela Marwa Huwaida, tadi ada pertanyaan ini nih, apa ini follow up? Pertanyaan mahasiswa. Oke, izin ya untuk menjawab. Mungkin tadi ada dua pertanyaan sebetulnya mungkin berkaitan dengan mahasiswa. Yang pertama tadi soal apakah gerakan ini murni ingin memperjuangkan suara rakyat atau ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Yang kemudian yang kedua adalah apakah ada bagaimana kelanjutan setelah hari ini mengenai gerakan Indonesia Gelap. Mungkin nanti akan ditambahkan ya oleh rekan-rekan yang di sana ada Rido dan juga ada Farhan. Kalau saya mungkin boleh menyampaikan yang pertama tadi kalau misalkan kita bicara mengenai tunggang menunggangi gitu. Kita di sini harus berfokus pada substansi tuntutan rakyat. Gerakan Indonesia Gelap kemarin 17 Februari 2025 yang terjadi di seluruh penjuru tanah air itu adalah akumulasi dari kemarahan rakyat dan di sana kita tidak berjuang sendiri, bukan tidak terpisah-pisahkan, tidak terkotak-kotakan hanya mahasiswa saja yang bergerak, tidak. Kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil di sana. Banyak banget elemen masyarakat yang juga ikut turun ke jalan di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Malang, bahkan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan seluruh penjuru tanah air semuanya menyuarakan hal yang sama mengenai Indonesia Gelap ini gitu. Jadi yang kami tuntut pun juga berfokus pada substansi. Dan harapannya pun pemerintah juga menanggapinya substantif gitu. Tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan adalah tuntutan-tuntutan yang substantif mengenai kebijakan, mengenai tata kelola pemerintahan dan harapannya ada evaluasi secara menyeluruh gitu. Kemudian kalau misalkan bicara mengenai follow up ya, tadi yang kedua follow up setelah ini akan apa sih gitu ya kalau bicara mengenai gerakan Indonesia Gelap. Tentu
yang saya sampaikan juga ketika beberapa hadir di diskusi kemarin gitu. Gerakan Indonesia Gelap tidak berhenti di 17, 18, 19 Februari atau bahkan setelahnya gitu. Tidak berhenti juga di hari ini. Acara hari ini, diskusi publik hari ini adalah bukti bahwa nafas gerakan ini akan terus kita perjuangkan untuk terus panjang. Dan harapannya tidak hanya berhenti sekarang gitu ya. Harapannya ke depan juga akan banyak muncul api-api yang baru untuk terus membuat perjuangan ini tidak akan selesai gitu ya. Kalau misalkan wujudnya seperti apa, tentu banyak hal yang akan bisa kita lakukan gitu sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat gitu. Diskusi publik adalah salah satu cara untuk terus bisa menyalakan nafas gerakan Indonesia Gelap. Atau hal-hal yang lain, propaganda di media sosial adalah salah satu cara juga. Dan banyak cara-cara yang bisa kita terus suarakanlah Indonesia Gelap ini supaya nafas gerakan ini bisa berjalan terus panjang. Mungkin itu sih dari saya. Ya, terima kasih. Kita harus terus bersama-sama ya. Betul, saya sepakat bahwa kita nggak boleh terkotak-kotakan, oh ini gerakan mahasiswa itu eksklusif. Jangan, tapi kita harus bersama-sama merangkul seluruh elemen masyarakat sipil. Kita bergerak bersama, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat sipil bergerak dan juga memperjuangkan Indonesia supaya bisa lebih baik ke depan. Karena suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Baik, berikutnya Bung Ferry. Ada pertanyaan soal tata kelola negara hancur nih, gimana ini diperbaiki? Saya tetap ingin berdiri supaya tetap semangat. Pertama, mau kabur kemana kita? Ini negara kita, ini yang kita punya. Mau kabur dari apa kita? Kita tidak ada pilihan, ini republik kita. Siapa yang bisa mempertahankan republik? Hanya kita. Dulu Belanda datang kita usir. Hanya karena Raja Jawa yang gila kekuasaan, kita lalu menyatakan kabur aja dulu. Bagi yang sudah terlanjur kabur, balik pulang. Kita lakukan perlawanan. Mari kita mulai dari Bandung. Lautan api ini bro. Ini bukan daerah sembarangan ini bro. Jadi saya meyakini apa yang sudah hancur saat ini adalah tugas kita generasi baru memperbaikinya. Mereka buat kerusakan, ya, maling harta kekayaan negara, alasannya efisiensi 750 triliun, 20 triliunnya untuk makan bergizi berbelatung gratis, sementara 320 triliun untuk bagi-bagi uang di Danantara. Uang disodorkan seolah-olah untuk publik, tapi yang mereka rampok jauh lebih banyak. Kalau kita kabur dari perbuatan-perbuatan seperti ini, memang tidak patut kita jadi warga negara tercinta ini. Silakan kabur. Tapi mari bagi yang sudah terlanjur kabur, balik pulang kita lakukan sesuatu untuk berbuat sesuatu melawan penindasan. Hari ini ketika semua publik memprotes bahwa ini tidak adil bagi publik, Presiden Prabowo barusan bertemu dengan 8 konglomerat yang kemudian merusak sistem ekonomi tanah air. Saya berharap teman-teman semua di Bandung terutama melakukan gerakan-gerakan. Kami juga akan bersama teman-teman yang lain di daerah yang lain untuk melakukan gerakan bersama menuntut Indonesia adil dan pastikan Indonesia tidak gelap. Mereka merampok habis-habisan republik ini yang kemudian buzzer-buzzer puja-puji mereka. Bayangkan dia jalan-jalan anak sang pangeran ya, jalan-jalan ke luar negeri pakai private jet ya. Dengan nomor lambung yang kita ketahui, siapa pemiliknya pesawat dan apa kepentingan pemilik pesawat untuk keluarga istana. Teman-teman, saya hanya bisa berharap bahwa teman-teman tidak meninggalkan republik, pastikan kita rebut Bung kembali. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Berikutnya kembali ke mahasiswa. Ridho Anwar Arifin, tadi ada pertanyaan tentang soal gerakan mahasiswa, silakan. Ya, satu hal kawan-kawan,
Gerakan ini memang ditunggangi kepentingan rakyat Indonesia. Saya bisa pastikan kalau Akang Teteh sekalian mahasiswa Unpad skeptis terhadap aksi kemarin kita ke Jakarta, silahkan bila menemukan bahwasannya saya selaku ketua BMKM Unpad dibayar untuk melakukan aksi, turunkan saya. Dan juga DO saya saja dari kampus, bila memang ada buktinya. Saya dapat pastikan kawan-kawan bahwasannya aksi di Indonesia Gelap kemarin terjadi tidak hanya di Jakarta, di Jawa Barat terjadi, di Yogyakarta, di Malang, di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu terjadi tanpa adanya janjian terlebih dahulu. Memang adanya itu merupakan sebuah akumulasi kemarahan rakyat Indonesia. Kawan-kawan, waktu itu BEM Unpad lagi mengkaji soal revisi Undang-Undang Minerba yang menargetkan bahwasannya kampus diberikan izin usaha pertambangan. Kami rasa hal itu menyalahi hak kita sebagai perguruan tinggi, kewajiban kita selaku perguruan tinggi. Jadi mengapa perguruan tinggi perlu dibebani lagi untuk mengeruk tambang? Kita tidak setuju. Kita mengangkat hal tersebut. Ketika hal tersebut menjadi satu kemarahan, ternyata ada kemarahan-kemarahan lain yang timbul, yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kawan-kawan, Indonesia Gelap bukan hanya sikap pesimistik kita aja. Kabur dulu aja, itu kita bukan pesimis menurut saya. Maaf Bang Ferry. Bagi saya, ini merupakan sebuah kekecewaan besar. Anak muda kayak saya, kawan-kawan semua, Gen Z, ngelihat kondisi bangsa ini udah tidak layak kita tinggali. Sistemnya emang udah rusak. Tadi kalau kata Bang Ferry, ayo kita benerin. Terus kalau tadi kawan-kawan menyerahkan misal, mahasiswa gerak dong agar republik ini berubah. Kawan-kawan jangan lupa reformasi juga diberubahkan oleh mahasiswa. Dan sekarang yang duduk di sana juga mahasiswa dulunya. Lantas kawan-kawan percaya pada saya? Lantas kawan-kawan percaya pada mahasiswa-mahasiswa lain? Bagi saya sekarang untuk bergerak tidak hanya mahasiswa kawan-kawan. Karena kita saksikan kemarin aksi di Jakarta, karyawan-karyawan kantoran sampai mencutikan diri untuk ikut aksi. Bahwasanya aksi Indonesia Gelap bukan milik mahasiswa aja. Ini sudah absolut kemarahan rakyat Indonesia, kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemangku kebijakan, terhadap pemerintah. Baik. Dan satu poin kawan-kawan yang ingin saya sampaikan. Bila republik ini ingin berubah, jangan menggantungkan harapan kawan-kawan kepada orang lain. Jangan menggantungkan harapan kawan-kawan pada saya. Tapi gantungkan harapan kawan-kawan kepada diri kawan-kawan sendiri untuk turun ke jalan bersama kita rakyat Indonesia. Baik. Sekian. Terima kasih. Berikutnya Bung Abraham Samad. Ya, terima kasih. Dulu waktu Soeharto jatuh, rakyat meminta beliau untuk diadili. Pada saat itu sulit sekali karena yang jadi presiden Habibie. Tapi ada desakan yang begitu kuat dari rakyat dan mahasiswa sehingga pada saat itu Habibie yang menjadi kader Pak Harto akhirnya memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa Soeharto. Walaupun memang pada akhirnya Soeharto tidak pernah bisa diadili secara faktual karena dia mengidap penyakit permanen yang tidak boleh mengalami persidangan. Pada akhirnya begitu. Tapi apa yang ingin saya katakan bahwa ternyata kalau ada desakan, ada gerakan yang kuat dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa, maka sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Sekarang ketika kita mendesak adili Jokowi dan keluarganya, hampir sama ketika zaman Orde Baru. Tidak mungkin Prabowo mau mengadili Jokowi atau keluarganya karena Prabowo sudah bilang hidup Jokowi. Oleh karena itu nyaris tidak mungkin. Tapi gerakan yang kita buat bersama, gerakan yang terus mendorong Indonesia Gelap agar Jokowi dan keluarganya diadili, kalau ini terus bergerak, ya seperti ketika Habibie jadi presiden, maka saya sangat yakin
bahwa suatu ketika Prabowo sudah terdesak, maka dia akan memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengadili Jokowi dan keluarganya. Itu pasti. Oleh karena itu, mau tidak kita bergerak untuk meminta Jokowi diadili dan keluarganya. Kalau kita berdiam diri, maka Jokowi dan keluarganya tidak akan pernah diadili. Jadi ketika ada pertanyaan, bisa nggak Jokowi diadili dan keluarganya? Jawabannya ada pada kita semua. Karena itu sudah terbukti ketika Habibie jadi presiden, dia mampu atau terdesak, dipaksa oleh rakyat untuk mengadili Soeharto, dan ketika itu dia memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa Soeharto, dan itu terjadi. Walaupun pada akhirnya Soeharto tidak pernah bisa diadili karena dia sakit permanen. Ini satu kejadian yang menurut saya bisa kita menjadikan sebuah sebuah pengalaman berharga agar supaya gerakan Indonesia Gelap ini juga di dalamnya menuntut dengan keras ya untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi dan keluarganya. Karena kalau Indonesia Gelap tidak berhasil memaksa pemerintahan Prabowo untuk mengadili Jokowi dan keluarganya, maka kita tidak akan pernah bisa terang. Tadi berbagai macam yang disampaikan Fidel bahwa ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang harus diperbaiki, itu menjadi salah satu. Tapi puncak dari keberhasilan Indonesia Gelap untuk menjadikan dia terang kembali kalau kita mampu mengadili presiden dan keluarganya. Tahu nggak? Ketika Malaysia mempunyai IPK 37, kemudian naik ke 40 dan sekarang hampir 50, pertanyaannya kenapa begitu cepat Malaysia bisa meningkatkan IPK-nya, indeks persepsi korupsinya? Itu kan pertanyaan. Kenapa Indonesia lama sekali? Ada satu yang dilakukan Malaysia sehingga IPK-nya begitu naik. Dia mampu memeriksa dan membawa Najib ke pengadilan. Sehingga IPK Malaysia begitu cepat naiknya. Oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki indeks persepsi korupsi kita, indeks demokrasi kita, maka satu-satunya jalan kita mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengadili Jokowi dan keluarganya. Karena kalau tidak, maka selanjutnya presiden-presiden yang akan memimpin akan meniru apa yang dilakukan dan Jokowi, karena mereka menganggap kalau kita jadi presiden kita tidak akan pernah tersentuh oleh hukum. Dan kalau ini terjadi, maka betul apa yang dikatakan Thomas Hobbes, the king of the darkness. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bang Abraham Samad. Berikutnya Muhammad Farhan Nugraha. Ya, izin menjawab mungkin. Tadi kalau pertanyaannya instrumennya adalah tentang kemahasiswaan, mungkin barangkali saya sedikit menjelaskan perihal rentetan sejarah akan mahasiswa itu sendiri. Ataupun pemuda pada saat itu, tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo, yang mana memang hari itu kumpulan pemuda berusaha sama-sama menegakkan keadilan, dan juga setelahnya, tahun 1928, kumpul lagi yaitu yang bernama Sumpah Pemuda. Tahun 1945, tahun 1966, tahun 1998, sampai per hari ini terus konsisten. Kalau berbicara soal instrumen kemahasiswaan. Bagi saya, kalaupun misal ada pertanyaan, apakah memang hari ini mahasiswa aksi ataupun demonstrasi itu ditunggangi atau tidak? Pertanyaannya cuma ada dua. Apakah ditunggangi oleh kepentingan politik orang-orang yang ada di atas, ataupun ditunggangi oleh hati nurani kita? Maka dari itu kawan-kawan, kalaupun misal kawan-kawan ditunggangi ketika menjadi mahasiswa untuk bergerak, melakukan demonstrasi, harapannya ditunggangi oleh hati nurani kita yang memang berkepentingan untuk membela rakyat. Akhirnya, kalaupun kita sadari isu baru-baru hari ini mungkin ataupun per hari kemarin, banyak mahasiswa yang mungkin diberikan baksos ya, entah itu di Jawa Barat ataupun di daerah-daerah lain. Bagi saya artinya, idealisme itu kan adalah keistimewaan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Kalau kata Tan Malaka gitu. Cuman akhirnya saya rasa jangankan di skala pemerintahan begitu, tapi dalam sekup kemahasiswaannya aja ada oknum-oknum ya. Kan begitu. Yang membuat akhirnya masyarakat itu skeptis terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri. Cuman rasa-rasanya di sini yang bisa kita percaya adalah
bagaimana kita melihat gerakan mahasiswa itu ideal atau tidak begitu. Nah, akhirnya semua mahasiswa yang melihat gerakan mahasiswa hari ini apakah ideal atau tidak, itu dilihat daripada nurani kita masing-masing, kawan-kawan. Maka dari itu, bagaimana caranya bisa kita sama-sama berjuang untuk bisa meruntuhkan rezim otoritarian Joko Widodo dan keluarganya ataupun Prabowo dan kabinetnya, itu hanya satu kata, yaitu lawan. Dan yang bisa menjawab itu semua hanya kita sendiri yang ada di sini semua. Mungkin sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Farhan. Berikutnya Bung Yanuar Ishak. Oke. Jadi karena saya dipanggil Yanuar Ishak terus sama moderator, kalau itu penyanyi, kalau saya Yanuar Rizky. Baik, intro. Gini, saya ingin mengatakan kita harus dipersatukan oleh kawan bersama. Musuh bersama. Karena kalau kita cari kawan bersama, tadi saya tangkap tunggang menunggangi. Musuh bersamanya apa sih? Mau Anda itu tunggangan apa kek, mau tunggangan apa kek. Musuh bersamanya adalah kesempatan. Kalau Anda tidak punya kesempatan, sehebat apapun Anda, ya itu cuma orang ngomong, oh lu hebat, lu jago gitu. Gak ada kesempatan apa? Ya akhir-akhirnya juga nganggur. Saya ingin mengatakan waktu krisis besar dunia yang memicu Perang Dunia Kedua, awalnya flu Spanyol, ada ekonom namanya John Maynard Keynes, dia mengirim surat terbuka, pertama nulis di surat kabar, kemudian Franklin Delano Roosevelt maju pemilu Amerika Serikat dalam kondisi dia polio. Roosevelt, kalau Anda lihat sejarahnya, itu adalah darah biru politik Amerika. Kalau di kita termasuk Ateng lah, tahu Ateng nggak? Anak menteng, gitu loh. Ateng itu anak menteng gitu. Kalau yang kelas pekerja tuh iskak, gitu. Jadi artinya cuman ya pekerja aja. Tapi Roosevelt ketika dia kena polio, itu dia pencitraan. Dia udah dikasih tahu sama stafnya jangan pegang pramuka itu. Karena itu kemungkinan flu Spanyol. Oh dia pegang, karena untuk pencitraan dia. Karena Roosevelt baru kalah pemilu untuk menjadi gubernur New York. Nah dia kemudian folio dan disitulah dia kemudian berhadapan dengan apa yang namanya kemiskinan. Pergaulan pertama dia dengan kemiskinan. Karena dia kemudian ke Palm Springs, hidup dengan kelompok-kelompok minoritas, kelompok marginal Amerika. Sehingga di situ dia tahu gitu, oh ternyata orang miskin itu adalah korban dari saya ini. Kesadaran itu muncul di dia. Artinya saya ingin memberikan contoh, Roosevelt yang atengnya Amerika Serikat, dia pada akhirnya punya musuh bersama dengan kelompok marginal. Bahwa pada dasarnya orang butuh yang namanya kesetaraan dan keadilan. Dalam posisi apapun Anda harus punya kesetaraan dalam kesempatan. Anda pun harus punya keadilan. Disitulah fungsi negara. Roosevelt akhirnya memenangkan pemilu dalam kondisi seperti itu. Dan dia kemudian bicara, kalau kita ngomong kayak Prabowo ngomong sama pengusaha, dia juga ngomong dalam pidatonya. Concerned citizens think out of the box. Dia mengajak teman-temannya para ateng, yang disebut concerned citizens untuk berpikir di luar kotak kenyamanan. Kemudian Keynes mengirim surat terbuka ke Roosevelt. Apa yang dia katakan? In the long run we all dead. Dalam jangka panjang kita semua mati. Anda, saya semua di sini yang pasti mati. Cuman kita nggak tahu kapan. Menurut Keynes, in the long run we all dead. Tapi dia bilang negara tidak boleh membuat seorang mati dalam keadaan menganggur dan miskin. Itu yang dikatakan oleh Keynes dalam surat terbukanya ke Roosevelt. Kemudian Roosevelt membuat kebijakan New Deal dan sebagainya. Kalau teman-teman mau tahu paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto, juga ketika Prabowo muncul di tahun 2008 tentang reforma agraria dan sebagainya, di antara semua politisi yang di level ini yang punya peta jalan, ya memang Prabowo itu.
Dan konsep sebetulnya hampir mirip dengan apa yang ditempuh oleh Roosevelt. Jadi artinya apa? Tidak akan ada pernah negara besar keluar dari krisisnya kalau dia tidak membenahi sektor pertanian. Itu kan intinya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita lihat sekarang yang terjadi, yang diomongin nikel lah, apalah. Jadi antara omongan dengan yang dilakukan agak nggak nyambung. Baik. Kemudian tidak mengkoreksi juga kebijakan yang lain. Nah teman-teman sekalian, itu ngomong FDR. Di tahun yang sama kita punya yang namanya dua anak muda. Satu Bung Karno. Bung Karno di pengadilan Hindia Belanda tahun 1930. Dia mengatakan di Indonesia menggugat, yang saya maksud imperialisme adalah kami dipaksa untuk kerja paksa, tanam paksa, yang hasilnya tidak kami nikmati tapi membiayai krisis industri di negara barat. Kalau kita sekarang dilihat dalam konteks itu, kita ini ada surat utang negara yang teman-teman tahu nggak, biaya bunganya saja per tahun 526 triliun. Di tahun 2025 ini jatuh temponya 850 triliun. Jadi artinya di RAPBN 2025 ini 1.200 triliun sendiri urusan bayar utang. Baik. Jadi kalau dikatakan efisiensi dan sebagainya begini, omon-omon menurut saya. Karena pada dasarnya terjadi penyempitan ruang fiskal karena hutang jatuh temponya menaik sampai 850 yang biasanya rata-rata paling tinggi di 400. Baik. Yang ingin saya katakan apa? Kalau Prabowo tidak punya keberanian mengkoreksi kebijakan-kebijakan belanja di masa lalu, lupakan. Saya ingin mengatakan apa yang dikatakan Bang Samad. Habibie kalau dia terus bergumul dengan Pak Harto, dia akan jatuh bersama dengan Soeharto. Kalau sekarang Prabowo sangat konsen terhadap kekuasaannya, Anda tinggal pilih mau ikut jatuh bersama atau Anda akan bersama suara yang sekarang muncul dalam banyak sinyal ini untuk mencegah bangsa ini menjadi gagalnya negara yang ditanya oleh Mas Baju Hitam tadi. Baik, Bung Yanuar. Hancurnya negara. Jadi ya mungkin karena waktunya singkat, yang ingin saya katakan adalah apa musuh bersama kalian? Kalian kalau diam saja kalian akan nganggur dan kalian juga akan kelaparan. Bukan kalian mungkin yang kelaparan, tapi tetangga kalian dan sebagainya. Jadi Anda harus melawan. Seburuk apapun Anda harus melawan, Anda harus memberikan tekanan. Seperti yang dikatakan oleh Keynes, nggak boleh negara ini membiarkan orang mati karena nganggur dan miskin. Itu Baik, aja. terima kasih tepuk tangan. Berikutnya Profesor Susi Dwi Haryanti. Ya. Ya. Menjadi penting bagi kita semua bahwa apa yang dilakukan di berbagai kota oleh mahasiswa bersama-sama dengan masyarakat sipil, kemudian perlahan-lahan akan muncul dan berkembang menjadi social movement sebagai gerakan sosial. Tadi sudah disampaikan harus ada musuh bersama. Musuh bersama itu adalah kepentingan. Selain itu, perlu dipahami bahwa kita semua mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Namun lebih penting dari itu adalah bagaimana kita berani untuk memperjuangkan hak-hak yang kita miliki. Dan untuk berani memperjuangkan hak-hak yang kita miliki, itu membutuhkan kompetensi. Dan demokrasi membutuhkan warga negara yang kompeten. Dan Anda yang ada di sini, kita semua yang ada di sini, ini adalah bagian dari warga negara yang kompeten. Dan ini menjadi kewajiban kita bersama agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Indonesia tidak akan ada seterusnya. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama, sekecil apapun yang dapat kita lakukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Dalam bukunya Casey Ware yang berjudul Modern Constitution mengatakan, mengapa negara memiliki sebuah konstitusi? Negara memiliki sebuah konstitusi karena ada keinginan to make a fresh, a desire to make a fresh start,
adanya keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Kita sudah punya Undang-Undang Dasar 1945 yang relatif lebih baik dibandingkan dengan sebelum perubahan. Dan tujuannya adalah untuk memulai kehidupan yang baru. Tetapi ketika Undang-Undang Dasar itu kemudian dimatikan oleh penguasa di dalam prakteknya, maka kehidupan baru itu tidak akan pernah kita rasakan. Oleh karena itu saatnya bagi kita sekarang bergabung dengan berbagai elemen masyarakat, baik mahasiswa, dosen, akademisi, masyarakat sipil, dan elemen-elemen lain yang mempunyai kepedulian dan keinginan bahwa Indonesia akan tetap berdiri, maka pada saat inilah dan seterusnya kita akan terus merapatkan barisan kita untuk kemudian secara bergulir membentuk social movement, gerakan sosial untuk menyelamatkan Indonesia. Terima kasih. Baik, ya yang dari pembicara terakhir, Mas Eros Jarot. Pertama saya jawab yang ditanya tadi ya, gimana jatuhkan yang satu ini. Gitu. Saya sudah dijawab dengan baik oleh Mas Abraham ya, sudah lengkap itu. Nah, ini pesannya saya tambahkan, jangan terlalu reaktif ya. Ada sesuatu yang baru, lalu yang justru penting ini tergeser lagi. Saya yakin nanti akan masih banyak mainan lagi nih ya. Yang toh juga nanti penyelesaiannya ya ciri-ciri saja yang akan keambil ya. Nah sementara yang tadi yang diincar untuk jatuhkan itu selalu terkubur terus makin dalam oleh hal-hal baru yang sebetulnya itu dipaksakan untuk melupakan yang utama. Jadi tolong itu satu. Yang kedua, tadi ada yang nanya gimana, apakah masih pantas ini? Mahasiswa sebagai agent of change itu ya. Ya kalau mau ahistoris ya silakan. Kalau saya tetap yakin bahwa mahasiswa itu memang sejarah sampai hari ini masih membuktikan bahwa mahasiswa itu memang berposisi sangat strategis dalam konteks ya labelnya sebagai agent of change itu sampai detik ini kok kayaknya belum bisa berubah itu ya. Jadi jangan hanya gara-gara situasi seperti ini kan menganggap bahwa kalian sudah memble gitu. Saya nggak yakin itu. Ya. Yang kedua, yang ketiga tadi menarik tadi bagaimana cara menghancurkan negara gitu ya. Ya tadi ada ya, gimana cara menghancurkan negara. Nah Mas, sampean buka 2019 ya sampai 2024, mulai 2014 ya. Nah yang paling utama 2019 sampai 2024. Bagaimana cara menghancurkan negara, pelajari itu ya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden yang saat itu menjabat di 2019 sampai 2024, itulah resep paling mujarab untuk menghancurkan negara. Ya, walaupun rumusan dasarnya kalau mau menghancurkan sebuah bangsa dan sebuah negara, ya hilangkan aja kebudayaannya, hilangkan tradisinya, hilangkan semangat patriotisme, nasionalisme ya, yang ada, yang selalu digaungkan. Hanya dengan 3 faktor itu aja sudah hancur kok itu ya. Makanya saya tetap yakin gak usah lah juga masalah ditunggangi gitu ya. Nah kita kesini ini dengan satu kesadaran ya bahwa UNPAD adalah kawan di mana mereka memaham betul siapa musuh bersama kita. Ya. Jadi sementara orang di sini nih yang duduk-duduk yang kalian lihat nih ya. Orang yang udah gak percaya lagi, menyerahkan Indonesia hanya kepada partai politik, it's very dangerous gitu kan. Makanya kebangkitan civil society itu yang harus kita galakan. Jangan kita tidak merasa tidak punya kekuatan ya. Satu hari itu akan tercipta kalau kita meyakininya. Jadi terus saja berjuang, saya udah bangga lah ngeliat ada di ini ya. Ada mbak yang wanita dari ITB itu kan suaranya juga keras. Itulah yang membuat saya ya
masih tetap semangat untuk berjuang. Sebetulnya saya datang ke sini yang lebih penting mendengar adik-adik semua ya. Sebenarnya gimana sih mereka? Ternyata saya merasa gembira karena semangat itu masih ada. Teruskan berjuang, tidak usah kecil hati, satu hari kemenangan itu pasti akan datang. Merdeka. Tepuk tangan untuk Mas Eros. Mas, soal hancurnya negara ini kan sebenarnya Presiden Prabowo waktu berkompetisi dengan Jokowi tahun 2019 menyitir sebuah novel fiksi, Ghost Fleet, bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030. Dan tentu Indonesia benar bubar kalau negara ini dibiarkan dalam situasi gelap ini.